Hai sahabat Kapten Indra, kembali di program podcast Sahabat Kapten Indra, podcast pilot pertama di Indonesia. Kali ini, Kapten Indra mau ambil kesempatan untuk mengingatkan para sahabat Kapten agar stay healthy, safe, dan hidup hijin ya. Karena sekarang lagi happening wabah virus corona. Jangan panik, tapi tetap mawas diri, pantau perkembangan yang akurat, hindari hoak-hoak yang bertebaran di mana-mana. Biasakan cuci tangan sesering mungkin ketika hendak makan dan minum ya. Maupun usahakan setiap menyentuh sesuatu yang kita nggak tahu kebersihannya harus cuci tangan. Always stay positive and spread good energy. Well, hari ini Captain mau membahas satu topik di mana Captain sering dengar keluhan-keluhan dari para sahabat mengenai kehidupan maupun perjuangan yang dijalani. Nah, sebelum Captain lanjut lebih jauh, boleh dong jempol-jempolnya subscribe channel Sahabat Kapten Indra dan like ya. Jika kalian merasa ini positif dan membantu rekan, saudara, maupun orang terkasih untuk termotivasi dan maju, jangan ragu untuk share. Now your captain speaking, listen carefully and write a note if you need. Belum lama ini, Captain sering mendengar secara random orang-orang berbicara di tempat makan. Bahkan orang sekitar tentang persoalan kehidupan yang cenderung terlihat tidak ada harapan. Pasti respon mereka pun beragam. Ada yang bilang, kalau gagal, ya coba terus. Kalau tak sesuai harapan, ya positif aja. Mungkin nanti dikasih jalan. Ada juga respon cenderung pesimis. Kalau saya sih, cuek aja. Ada juga berkata, jalani aja. Kalau nggak bisa, ya udahlah. Saya sih nyerah. Entah bagaimana nanti. Ya, biarin aja. Kapten pun merenung bahwa kenapa reaksi-reaksi kan seolah-olah mengabaikan kemampuan. Hidup memang tak akan lepas dari masalah. Adanya masalah untuk melatih kita memahami hidup dan belajar menghargai hidup. Pertama, ketika Anda menghargai hidup, di mana Anda berada pastinya akan ada energi lebih untuk selalu menjadi lebih baik. Untuk sebuah hasil yang terbaik dalam hidup ini, let's make it deeper thoughts. Anda atau kita mempunyai sesuatu visi dan misi besar secara pribadi. Sebut saja dream passion. Lumrahnya, sebelum memulai itu, diawali dengan membayangkan sesuatu yang nyaman, besar, dan dinamik apabila tercapai. Maka, bagian selanjutnya, kalian mengumpulkan rasa ingin tahu lebih dan penasaran yang diwujudkan dengan mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Dan langkah berikutnya, memberanikan diri untuk memutuskan dalam memenuhi dream passion. This is the first step of your journey beginning. Awalnya, kita pasti sangat berapi-api untuk menjalani tanpa pusing memikirkan apa yang akan terjadi. That's the point to get your dream passion. Inilah disebut dengan excellent start untuk seorang mendapatkan apa yang diimpikan dalam hidup. Namun, biasanya dalam memulai ini cenderung rintangan maupun masalah atau biasanya Kapten ganti kata masalah ini sebagai tantangan. Ibarat bermain game, tahap awal bukanlah level tantangan yang berarti di mana bisa dilewati tanpa effort lebih. Level-level pada awal pun mudah untuk ditaklukkan. Begitu pula maupun kehidupan yang dikerjakan dan dijalankan. Namun, tidak ada sesuatu yang bisa didapat lebih selain go straight to go further. Sampailah pada level yang Kapten sebut level jenuh. It is a big problem. Karena kehidupan yang sesungguhnya berbeda dengan level game yang kita mainkan. Game, kapanpun kita merasa jenuh, bisa di-uninstall. Tapi kehidupan, Anda harus tetap jalani. You can't stop the time to get break for a while. Di sini, dibutuhkan bagaimana Anda mengingat kembali momen di mana Anda membuat keputusan untuk sebuah excellent start. Gak begitu mudah. Tapi, bukan sesuatu yang tak mungkin. Disinilah Kapten mau menekankan kata menghargai.
Semakin kita bias menghargai apa yang kita mulai, maka bias pula tujuan. Sebaliknya, jika kamu bisa menghargai apa yang dimulai, maka nggak mungkin dikalahkan oleh level jenuh melalui proses yang telah dilalui. Setiap proses yang sebenarnya, jika dinikmati dengan baik, akan ada rasa memiliki kehidupan maupun dream passion yang ingin dicapai. Letakkan kata I love my life and dream passion. This will strengthen you with the energy. Karena kalau kita libatkan rasa cinta, cinta nggak akan merasa jenuh. Cinta akan terus menemukan cara kreatif untuk terus bersemangat. Melalui sebuah tindakan bukan kata. Karena kata tanpa pembuktian hanya sebuah kiasan, bukan? Dalam hal ini, pembahasan Captain, hope you understand, relate to first story di mana orang cenderung merespon kehidupan mereka pesimis. Kamu punya hak terhadap hidupmu, namun kamu juga harus memenuhi kewajiban hidupmu. It is fair enough, right? Kedua, dream passion or dream life akan terwujud dengan hard working. Bagaimana kita mendorong diri kita untuk terus fokus, belajar, dan mempraktekkan kemampuan kita. Jangan biarkan kegagalan mengambil ruang lebih daripada kemampuan kita seharusnya. Gak boleh bias dalam hal ini. Hanya karena sebuah kata lelah, sakit, dan gak kuat. Tapi lihatlah ke belakang. Sudah berapa jauh kamu telah berjalan. Jangan biarkan excellent start kamu rusak karena kuatnya rasa menyerah akan kegagalan yang ditemui. Balik lagi. Ketika kamu pecinta games, semakin sulit tantangan dalam permainan, maka semakin menimbulkan rasa penasaran. That's the greatest spirit that you must have to apply to be capable of something you dream of. Maka, energi yang telah kita curahkan gak sia-sia begitu saja. Namun dapat kita recycle menjadi energi lebih untuk mendorong kita pada dream life maupun dream passions. Positiflah akan kehidupan. Jangan mengkhianati proses yang telah ditempuh dengan sulit dalam kehidupan ini. Memang untuk mengolah kegagalan, kesakitan, keputusasaan, dan kekecewaan tidaklah enak. Ibaratkan kalau sebuah sampah diolah menjadi sebuah karya. Seandainya sampah bisa bicara, mungkin dia akan mengutuki yang mengelola dirinya. Namun, hey, wake up! See? Nilai sampah tak lagi sampah, tapi menjadi sebuah nilai lebih dan tinggi. Begitu juga jika kita harus mau dengan positif, mengabaikan rasa lelah, sakit, dan kecewa. Nantinya, kita akan mempunyai nilai lebih mahal dari sebelumnya. Sehingga you life worth to share. Karena untuk dapatkan hasil manis, kita harus mau dibentuk dengan tantangan agar kita keluar tidak hanya sebagai pemenang, tapi lebih dari pemenang yang telah menghasilkan sebuah ketahanan. Bagian ketiga yang tak kalah penting, relalah dalam berjuang walaupun dalam keadaan yang terlihat tidak sportif. Karena ketahanan yang kamu miliki lahir dari sebuah kerelaan bayar harga, disiplin, dan konsisten. You are possible to comment your life, but better let God comment to you to do. And you ask the strength. So, this is the way how you did the excellent start and you can make it done. Perfect is relative, but excellence you is the standard you must have. Don't miss any episode of Sahabat Kapten Indra Podcast. Please subscribe, like, and share. Always be excellence you, stay positive, and make it done what you decided. Kapten Indra Rizky pamit. Salam Yoke, tetap bahagia.